pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami bertata ke dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena Engkau masih membimbing kami, melindungi kami hingga pada saat hari ini. Bapa, sementara ini kami ingin mempelajari Sekolah Sabat, kiranya Engkau menuntun kami, membimbing kami, agar kami dapat mengerti Bapa. Bapa, inilah doa kami, ampun kesalahan dosa-dosa kami, karena bernama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu pada tanggal 29 Desember 2024 yang berjudul Melampaui Harapan yang Masuk Akal. Allah tidak hanya bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku, tetapi Allah sendiri mengasihi setiap orang dan ia melakukannya dengan sukarela. Saudara-saudara, tentulah dia dengan rela mengasihi Anda, saya, dan setiap orang lebih dari yang dapat kita bayangkan. Dan kita mengetahui kasih ini melalui cara dia bertindak dalam sejarah umatnya. Marilah saudara-saudara kita baca dalam Keluaran 33 ayat 15 sampai 22 dan pikirkan konteksnya serta latar belakang munculnya ayat-ayat ini. Keluaran 33 ayat 15 sampai 22. Ayatnya yang ke-15, berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ayat yang ke-16, "Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat hasil karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Ayat yang ke-17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau." Ayatnya yang ke-18, tetapi jawabannya, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku." Tetapi firman-Nya, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganmu dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Ayat yang ke-20 lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Ayat yang ke-21, berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu." Ayat yang kedua, "Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat." Saudara-saudara, apakah yang diungkapkan ayat ini, khususnya ayat yang ke-19 tentang kehendak dan kasih Allah? Semua tampaknya hilang. Saudara-saudara, tidak lama setelah penyelamatan luar biasa yang Allah buat atas umatnya dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel memberontak melawan Allah dan menyembah anak lembu emas. Ketika Musa turun dari gunung, dia melihat apa yang telah mereka lakukan dan dia melemparkan loh-loh batu yang berisi 10 perintah Allah dan menghancurkannya. Meskipun umat telah kehilangan semua hak atas berkat dan keistimewaan perjanjian yang telah Allah anugerahkan secara cuma-cuma kepada mereka, namun Allah secara sukarela memilih untuk terus bersama mereka dalam hubungan perjanjian, meskipun mereka tidak layak menerima berkat-berkat perjanjian. Kata-kata yang terdapat dalam Keluaran 33 ayat yang 19 yang berbunyi, "Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani," sering disalahartikan sebagai Allah
secara sewenang-wenang memilih untuk berbelas kasihan dan murah hati pada sebagian orang, tetapi tidak pada yang lain. Namun, dalam konteksnya, Allah tidak menyatakan di sini bahwa Dia secara sewenang-wenang bermurah hati dan berbelas kasihan kepada sebagian orang dan tidak kepada yang lain. Bukan demikian cara kerja Allah, berbeda dengan beberapa teologi populer yang menyatakan bahwa Allah telah menakdirkan sebagian orang akan hilang dan menghadapi hukuman kekal. Kalau begitu, apa yang Allah nyatakan di sini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, intinya adalah Allah sedang menyatakan bahwa sebagai pencipta dari segala sesuatu, Dia mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan rahmat dan kasih sayang secara cuma-cuma. Bahkan kepada orang-orang yang paling tidak layak menerimanya. Dan Dia melakukan hal yang sama dalam situasi ini. Bahkan setelah pemberontakan anak lembu emas dengan memberikan belas kasihan kepada umatnya Israel, meskipun mereka tidak layak menerimanya. Saudara-saudara, ini adalah salah satu dari banyak contoh di mana Allah menyatakan kasih-Nya dan melakukannya melebihi harapan yang masuk akal. Kabar baik bagi kita semua, bukan? Saudara-saudara, dengan cara apakah Allah terus menyingkapkan dan menyatakan kasih-Nya kepada Anda, bahkan melampaui ekspektasi yang masuk akal? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Bapa, kiranya yang telah kami dengarkan pekabaran itu Bapa, kiranya itu dapat bisa kami lakukan dan kami terapkan dan kami renungkan untuk masing-masing dari kami Bapa. Bapa, Engkau juga memberkati, melindungi dan menuntun teman-teman yang bersama kami Bapa, kiranya Engkau menolong mereka di setiap keadaan manapun, bagi yang sakit ataupun yang sedang dalam pergumulannya Bapa. Bapak, inilah doa-doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.